Drive. Assalamualaikum, halo gimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Oke guys, di konten hari ini aku mau bercerita tentang sebuah film yang berjudul Curb. Filmnya sendiri bercerita tentang seorang pengantin wanita yang bernama Mallory yang menuju Denver untuk gladi pernikahannya. Tapi nasib berkata lain guys, dia malah harus bertemu dengan psikopat. Jadi bagaimana agar cara dia bisa bertahan dari psikopat itu? Sebelumnya aku mau ngingetin ke kalian bahwa ini full spoiler. Dan satu lagi, di video ini aku gak bakal nampilin cuplikan-cuplikan filmnya. Jadi kalau yang gak terbiasa nonton alur cerita film tanpa cuplikan-cuplikan filmnya, boleh di skip videonya. Tapi kalau yang pengen nyoba nonton dan dengerin aku ngoceh, boleh lanjut videonya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Oke guys, suatu hari Mallory ini sedang dalam perjalanan menuju Denver untuk menemui calon suaminya. Soalnya 2 minggu lagi mereka tuh mau nikah. Saat di perjalanan, Mallory mendapat telepon dari saudarinya yang bernama Ella. Dia menanyakan kabarnya baik atau enggak dan yakin gak soal pernikahannya. Ella ini juga bilang bahwa dia belum beli tiket untuk menemuinya di hari pernikahannya karena takutnya pernikahannya itu gak jadi. Dan Mallory menjawab, iya aku baik-baik aja kok, dan yakin dengan pilihannya. Setelah itu Mallory pun menutup teleponnya. Mallory melanjutkan perjalanannya sambil mendengarkan pesan suara dari calon suaminya yang bernama Brad. Nah, saat pesannya belum berhenti, Mallory dengan sengaja menutup pesannya itu. Bisa disimpulkan guys, kalau di antara hubungan mereka sedang tidak baik-baik aja. Dia berhenti lagi dan melihat ke arah antara jalur Denver dan jalur pemandangan Ngarai. Tapi Mallory ini malah menuju ke Ngarai sambil dengerin musik kesukaannya. Jadi gak langsung ke Denver guys. Nah, saat sedang asik dengerin musik, tiba-tiba mobilnya mati dan terpaksa Mallory pun berhenti di pinggir jalanan untuk mengecek mobilnya dengan sebisa mungkin. Tapi sayangnya mobilnya tetap gak mau nyala guys. Dia hanya bisa menunggu di dalam mobil, mau nelpon AAA pun gak ada sinyal. Saat sedang membersihkan tangannya yang terkena oli tadi, dia menemukan gambar-gambar atau buku-buku cewek seksi gitu di dalam mobil. Karena mobilnya ini bukan milik si Mallory, tapi melainkan milik tunangannya. Saat dia mau minum, minumannya itu mungsrat cuy, dan membasahi seluruh bajunya. Dia pun keluar untuk mengambil baju lain dan menggantinya. Nah, saat sedang berganti pakaiannya, tiba-tiba ada seorang pria yang menemuinya. Jelas pada saat itu Mallory pun kaget karena kehadiran pria itu yang secara tiba-tiba. Pria itu menanyakan apakah semuanya baik-baik aja atau ada masalah gitu. Mallory pun menjawab, iya dirinya baik-baik aja kok, cuman ini mobilnya gak mau nyala. Dan pria itu bersikeras untuk menolongnya dengan keahliannya. Dan benar aja guys, pria itu berhasil memperbaiki mobilnya dan bisa hidup kembali. Dari situlah mereka berkenalan, yang ternyata nama pria itu adalah Christian. Dan setelah itu mereka berpisah. Namun setelah beberapa meter, Mallory ini berhenti karena dia merasa kasihan dan merasa bersalah gitu karena tidak memberikannya tumpangan, yang kebetulan arahnya itu sama guys. Dia mengira Christian itu adalah orang baik, dari wajahnya aja udah kelihatan polos katanya. Dari situ Christian pun ikut nebeng lah ceritanya. Di dalam mobil mereka ngobrol-ngobrol santai dan sempat menceritakan tentang adiknya yang suka bergonta-ganti pasangan tanpa ikatan pernikahan. Bahkan sampai terjebak katanya di lingkungan itu setelah orang tua mereka meninggal dunia. Mallory juga bercerita tentang calon suaminya. Lalu setelah itu Mallory menanyakan tujuan si Christian ini mau kemana, dan dia katanya mau ke penginapan gitu, mau istirahat. Mallory pun juga sama, sekalian mau istirahat juga katanya. Nah, semakin kesini obrolannya semakin canggung guys. Si Christian ini mulai merayu-rayu, bahkan mengatakan hal-hal yang tidak sopan. Dari situ si Mallory pun jadi marah lah, jadi terganggu gitu. Lalu Mallory pun menyuruhnya keluar dari mobil. Saat dia berhenti, si Christian tiba-tiba ini menodongkan pisau dan mengancamnya agar tetap terus jalan. Mallory pun bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Si Christian menjawab bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Justru Mallory lah yang memberikannya tumpangan, jadi kenapa aku yang harus disalahkan? Begitu guys katanya. Bisa dipastikan guys bahwa dialah psikopatnya. Mallory pun berpikir harus gimana lagi nih biar si Christian ini keluar dari mobil. Lalu dia melihat bahwa si Christian ini belum memakai sabuk pengamannya. Saat itu juga Mallory pun punya rencana. Saat si Christian mau memakai sabuk pengamannya, Mallory berencana untuk menabrakkan mobilnya ke pagar yang ada di depannya. Tapi sayangnya guys, pagarnya itu roboh dan malah membuat mereka terjatuh ke bawah yang cukup dalam. Singkat cerita, Mallory pun sadarlah dari pingsannya itu. Dia kaget melihat keadaannya bahwa pada saat itu keadaan mobilnya sudah dalam keadaan terbalik. Dia melihat ke arah Christian, namun dia gak ada di dalam mobil itu. Yang ternyata si Christian itu terpental keluar yang lumayan jauh dari jarak mobil. Mallory mencoba keluar dari mobil, tapi sayangnya kakinya itu terjepit guys di sela-sela joknya dan susah untuk ditarik. Dan salah satu pintu mobilnya terhalang sama pepohonan gitu, jadi susah dibuka. Sebisa mungkin dia mencari benda-benda yang bisa berguna.
dan dia melihat pisau bekas si Christian. Mallory pun mencoba mengambilnya sambil memantau si Christian dari kaca spion. Ya takut keburu bangun gitu. Akhirnya pisaunya itu dapat guys. Tapi gak lama si Christian ini terbangun dari pingsannya dan nyamperin ke si Mallory sambil mengatakan dalam keadaan seperti itu dan kakinya terjepit, Mallory gak akan bertahan lama, dia akan segera meninggal. Begitu guys katanya. Setelah mengatakan itu, si Christian pun pergi begitu saja dan meninggalkan Mallory sendirian di hutan. Setelah si Christian pergi, Mallory mulai cari-cari HP-nya gitu, tapi sayangnya gak ketemu guys. Dia mencoba berteriak meminta tolong dan terus menekan klaksonnya, siapa tahu kan ada yang dengar gitu. Tapi sayangnya guys, tidak ada satupun orang yang dengar pada saat itu. Singkat waktu, hari sudah malam. Mallory masih mencoba agar kakinya bisa terlepas, tapi sayangnya gak bisa guys. Untungnya dia menemukan jaket dan memakainya karena pada saat itu udara dingin banget. Dia juga menyalakan mesin mobilnya dengan tujuan agar badannya hangat, gak terlalu dingin gitu. Setelah itu Mallory mendengar suara-suara di sekelilingnya. Karena takut dan panik, Mallory pun menyentari area sekitarnya, takut ada hewan kan atau si Christian itu. Untungnya bukan guys, malam itu tidak terjadi apa-apa. Nah pagi pun tiba guys, Mallory terbangun dari tidurnya dan langsung dikagetkan dengan semut-semut yang udah berkumpul di lukanya. Dia pun segera menyingkirkan semut-semut itu dan dia juga mencoba menghemat air karena udah tersisa sedikit lagi. Lanjut, dia membongkar isi tas si Christian dan dia menemukan SIM-nya. Singkat cerita, keesokan paginya dia mendengar lagi suara-suara ranting keinjak di sekitarnya. Mallory melihat-lihat sekelilingnya dengan menggunakan kaca spion. Dan tiba-tiba guys, si Christian itu sudah ada di situ untuk mengecek keadaan Mallory. Si Christian mengatakan dia habis mengunjungi sebuah rumah gitu dan mencari makanan. Dia bertanya mengenai kabarnya sambil makan dan minum di depan Mallory yang sedang kelaparan dan kehausan. Mallory saat itu mencoba meminta sedikit makanan kepada si Christian, tapi dihiraukan guys. Si Christian meminta menceritakan tentang hubungan seks pertamanya Mallory dan Mallory pun benar menurutinya. Dia bercerita panjang lebar gitu, tapi si Christian tidak percaya dan katanya semua yang diceritakannya itu bohong. Setelah itu si Christian pun pergi lagi entah kemana. Hari pun udah malam lagi guys. Dia terus berteriak meminta tolong tapi gak ada yang nyaut. Sampai Mallory ini menuliskan tentang dirinya yang mau dihabisi sama si Christian. Dia menulis itu di kartu SIM-nya si Christian. Siapa tahu suatu saat ada yang menemukannya. Terus Mallory menemukan korek api di dalam mobil dan dia mencoba membakar apa saja untuk menghangatkan badannya, termasuk gambar-gambar seksi dan gaun pengantinnya pun dibakar juga. Habis itu Mallory terbangun dari tidurnya karena sekelompok tikus mendatanginya. Lalu dia berhasil membunuh satu tikus dengan kunci mobilnya. Lalu dia mencoba cari-cari makanan, siapa tahu kan ada makanan gitu di dalam mobilnya. Tapi dia hanya menemukan sausnya aja. Dan saat itu juga dia punya pikiran untuk mengambil daging tikus yang udah mati tadi dan dibakar untuk dimakannya, untuk mengganjal rasa laparnya. Keesokan harinya Mallory ini terbangun karena suara HP-nya nyala dan ternyata HP-nya itu terkubur sama dedaunan gitu guys. Saat mau menelpon balik, tiba-tiba si Christian ini sudah ada di hadapannya. Seketika Mallory pun langsung menyembunyikan HP-nya. Si Christian bercerita tentang Bill dan Sue serta Katie yang entah itu siapa. Dia juga tahu bahwa Mallory ini semalam sudah makan-makan karena terlihat tikus yang udah gak ada lagi dagingnya. Nah saat si Christian mau pergi, tiba-tiba HP-nya bunyi guys. Seketika direbutlah sama si Christian dan Mallory pun mencoba untuk melawan tapi tidak berhasil. Dan si Christian pun merusak HP-nya dengan menginjak-injak sampai remuk guys. Terus si Christian ini memberi alat untuk mengeluarkan kakinya. Dia memberikan gergaji besi yang dikira Mallory itu untuk memotong pintu mobil, tapi ternyata itu untuk memotong kakinya guys. Si Christian juga mengatakan bahwa dirinya tentu ada alasan bisa bertemu dengan Mallory ini. Mungkin ini takdir katanya. Setelah dia pergi, Mallory dengan ketakutannya mencoba untuk memotong kakinya dengan gergaji itu, tapi dia agak berani. Di malam harinya dia benar-benar kehausan karena airnya sudah habis. Dia pun terpaksa harus meminum air sendiri guys. Dia minum dengan perlahan tapi gak sanggup guys. Lalu tiba-tiba hujan pun turun. Dengan senangnya si Mallory ini minum air hujan itu dan mengisi botol aquanya. Terus Mallory mendengar berita di radio mobilnya bahwa hujannya sangat lebat dan akan menyebabkan banjir. Di situ Mallory sudah mulai panik karena takut airnya akan segera nyusul ke arahnya. Saat sedang melamun, Mallory pun melihat mobil di atasnya dan berteriak meminta tolong. Tapi sialnya ternyata itu mobilnya si Christian coy. Mallory pun berpikir untuk menyusun rencana dengan membaluri kakinya dengan darah tikus. Seakan-akan dia mencoba memotong kakinya dan pura-pura pingsan gitulah. Dan bener aja guys, si Christian tertipu dengan rencananya. Mallory pun langsung menyerang si Christian dan berhasil melukainya. Dia juga menempatkan kunci mobilnya lalu membunyikan alarmnya. Siapa tahu ada orang-orang yang melintas dan
Mendengar itu, habis itu kunci mobilnya dibuang ke tengah hutan sama si Mallory. Bener aja guys, ada satu mobil yang berhenti. Mallory pun berteriak minta tolong, dan yang berhenti itu ternyata polisi yang sedang patroli. Petugas itu menanyakan ada masalah apa ke si Christian, dan si Christian pun mengatakan bahwa kunci mobilnya tertinggal di dalam, jadi gak bisa jalan. Terus petugas itu menawarkan tumpangan dan mengantarkannya ke tempat Bill dan Sue, yang ternyata si petugasnya itu tahu juga rumahnya. Petugasnya sempat mendengar suara-suara dari bawah samar-samar gitu karena berisik sama hujan guys. Tapi kata si Christian mungkin itu cuma halusinasinya aja. Dibarengi air yang semakin membesar sampai mobilnya terbawa sama arus banjir. Mallory pun memberikan diri untuk memotong kakinya itu, tapi gak berhasil guys. Terburu airnya semakin banyak dan mobilnya terbawa sama banjir sampai jatuh dan hanyut ke sungai. Berkat terbawa arus banjir itu, Mallory akhirnya kakinya bisa terlepas guys. Dia pun langsung melarikan diri. Saat sedang melarikan diri, dia menemukan sebuah rumah. Mallory pun terus melanjutkan jalannya, tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari dalam rumah itu. Mallory pun nyamperin lah ke rumah itu. Saat mau ke rumahnya, Mallory hampir saja terkena jebakan beruang. Setelah sampai di halaman rumahnya, terlihat di sana ada mobil si petugas itu tadi. Terus Mallory mengintip ke rumahnya, yang ternyata ada petugas itu yang sudah dalam keadaan buruk. Petugas itu ditembaki dengan tembakan paku sampai akhirnya meninggal dunia. Dia juga menemukan pria lainnya yang sudah meninggal, yang ternyata itu adalah mayat dari Bill dan Sue yang selalu diceritakan sama si Christian. Mallory menemukan pistol milik petugas itu dan langsung mengambilnya, sementara si Christian sedang memakai baju polisi. Mallory dengan perlahan menuju ke arah yang minta tolong tadi. Ternyata dia adalah Katie yang sempat juga diceritakan sama si Christian. Katie ini kondisinya dalam keadaan terikat gitu sambil mulutnya dilakban. Lalu Mallory mencoba melepaskan ikatannya, tapi tiba-tiba si Christian ini datang dan keheranan karena mulut si Katie ini sudah dalam keadaan terbuka. Mallory yang sedang bersembunyi di balik pintu langsung menodongkan pistolnya dan menembaknya, tapi sialnya gak kena guys. Mallory pun terus melawan sebisa mungkin dan menyuruh Katie pergi dari rumah itu. Mallory punya rencana dan dia lari ke arah jendela agar seolah-olah dirinya kabur melalui jendela itu. Saat si Christian menuju ke arah jendela, Mallory pun langsung menyerang sampai akhirnya si Christian itu terjatuh dari balkon. Dan ternyata si Christian itu sudah dalam keadaan yang sangat buruk. Lengannya patah serta kakinya terluka karena terkena jebakan beruang. Di situ Mallory nyamperin si Christian sambil memberikannya ceramah. Mallory ini bilang kalau yang dikatakan si Christian soal bertemu dengannya adalah takdir itu adalah benar. Dia ditakdirkan bertemu dengan Mallory agar bisa berakhir dengan seperti ini. Mallory dan Katie pun pergi dan meninggalkan si Christian sampai akhirnya si Christian itu meninggal. Dan bisa dibilang mereka pun selamat dan pergi untuk menuju pulang. Oke guys, mungkin segini aja kontennya. Semoga bisa menghibur kalian videonya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan gampang percaya sama kebaikan orang lain dan jangan tertipu juga sama muka-muka polosnya, karena kita gak tahu apa yang ada di pikiran orang tersebut. Dan kurang lebihnya aku minta maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian ceritanya. Bantu saran juga dong buat konten apalagi ke depannya. Komen aja di bawah. Kalau videonya bermanfaat boleh minta like-nya, share ke teman kalian, komen juga, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. See you next video. Wassalamualaikum. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you.